Nama saya Dewi Harun. Orang biasa mengenal saya dengan sebagai narasumber di TV, di media, sebagai psikolog politik atau pakar personal branding. Yang biasa saya membahas bagaimana perilaku orang, bagaimana orang berkomunikasi, atau kemudian orang bagaimana bersikap di sosial media, seperti itu. Kemudian kita akan membahas ada masalah Ahmad Dhani ya dengan Jering seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini itu sudah masuk kepada body shaming sebetulnya, body shaming. Jadi artinya itu bagaimana seseorang Jering dia artinya apa? Seperti mempermalukan secara fisik, gitu. Fisik dengan kata-kata dia. Jadi dalam di buku saya katakan bahwa harus ada etika dalam berkomunikasi di sosial media. Apalagi ini masuk pada body shaming. Kalau body shaming itu nanti akan masuk kepada undang-undang ITE loh. Jadi nggak main-main nih. Jadi artinya itu bukan sekedar misalnya bercanda atau bukan sekedar misalnya menyapa orang dengan biasa dengan hal-hal yang fisiknya dia, tapi itu sudah seperti mempermalukan, bullying di sosial media. Jadi hubungannya bukan kepada teori komunikasi. Biasa rata-rata orang di sosial media itu cenderung misalnya memakai kata-kata yang lebih vulgar, lebih keras untuk supaya misalnya lebih viral, seperti itu. Saya rasa juga ada tujuan seperti itu. Dari komunikasi lalu ada dari tersirat, selalu ada yang tersurat, selalu tersirat. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya kan? Nah, kata-katanya itu yang ditujukan kepada Mas Dhani itu seperti provokasi. Seperti kita tahu kan Mas Dhani orangnya dianggap selama ini orangnya emosional, orangnya reaktif seperti itu. Jadi salah satu cara mungkin juga dia juga ingin misalnya bagaimana sih reaksi Mas Dhani, sebetulnya seperti itu. Saya menduga bahwa keinginan dia bahwa Mas Dhani bereaksi yang mungkin sama atau kemudian ingin dilihat orang. Kalau misalnya dia melemparkan komunikasi yang seperti itu, apa reaksi Dhani? Secara normal dan orang siapapun orangnya dipermalukan, itu wajar kalau dia marah. Itu wajar dalam suatu kewajaran. Tapi di sini yang saya lihat nanti dia ini adalah suatu perang. Bagaimana pengaruh di sosial media terhadap pengikut followersnya. Tapi dia lupa bahwa ini bukan sekedar permainan konten kata-kata antar dua YouTuber atau pengisi konten atau orang tenar, tapi sudah masuk kepada body shaming, sudah kepada undang-undang ITE. Dan ingat, secara berhadapan saja itu bisa dituntut secara hukum. Berhadapan, misalnya kita nggak tahu berhadapan, itu bisa dituntut. Dan polisi saat ini undang-undang ITE lebih berat hukumannya daripada berhadapan langsung. Kenapa? Kalau kita katakan lagi bahwa kenapa sih kan cuman di sosial media? Tidak. Berapa followersnya Jering? Berapa followersnya Ahmad Dhani? Dan yang ingin ditujukan dia adalah followernya ini dua-duanya akan terpengaruh, akan kemudian semua fokusnya ke mereka berdua. Jadi ditambah lagi dengan orang-orang sekitarnya lagi. Jadi kan tercapai maksudnya. Tapi yang membahayakan bahwa adalah ada emosional dari pengikut misalnya pecinta daripada Ahmad Dhani, dan kemudian emosional dari pecinta daripada Jering sendiri. Nah, ini berbahaya. Bisa baladewa, bisa ribut, bisa kesel. Ini nggak boleh. Kenapa? Makanya undang-undang ITE itu berat hukumannya. Gara-gara bukan seorang Ahmad Dhani dan seorang Jering yang masalah mereka berdua, tidak, tetapi akan mempengaruhi doa pengikutnya semuanya. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba nanti ada yang misalnya ada yang fanatik bisa aja kan, fanatik misalnya satu orang fanatik Ahmad Dhani, satu orang fanatik Jering, tiba-tiba
asik ngomong di tengah jalan atau apa, berantem, mereka bisa pukul-pukulan segala macam bisa. Seperti itu, makanya undang-undang itu berat banget. Jadi saya rasa jangan coba-coba main dengan kata-kata bullying di sosial media yang nanti bukan sekedar mendapatkan followers ya, tapi bisa mendapatkan penjara juga. Karena emang iya, kalau itu dibawa, saya nggak tahu, saya sudah baca kemarin, saya cari lagi data-datanya itu bisa dibawa, bisa membahayakan jaring sendiri. Jadi bukan populer didapat, tapi bisa seperti kejadian kemarin yang di Bandung kan, bisa seperti itu. Jadi saya rasa hati-hati, sesuai dengan apa yang saya tulis di buku saya juga, berhati-hatilah mempegang sosial media. Boleh kita mencari konten sosial media untuk menjadi viral atau apa, tapi jangan pernah misalnya berkata-kata bullying atau menghina orang lain di sosial media, karena hukumannya bukan hukuman sekedar misalnya sosial, tapi hukumannya secara hukum pidana, seperti itu saya rasa. Halo, assalamualaikum. Salam sehat dari saya, Baby Yuwono. Oke, kali ini saya akan pengen ngajak ngobrol lagi tentang soft skills, dan kali ini tentang body shaming. Udah pernah dengar belum? Kalau belum, kayak gini gambarannya ya. Pernah nggak temen-temen ketemu orang gitu ya, terus dia ngomong yang menyentuh sesuatu yang bersifat fisik, misalnya, halo apa kabar, aduh kamu kok sekarang kurus banget ya gitu, atau kayaknya kaki kamu tambah gede ya gitu, atau rambut kamu kok sekarang jadi tambah tipis ya, kayak gitu ya. Nah, pernah nggak ada orang yang ngomong kayak gitu waktu ketemu dan Anda merasa nggak nyaman? Itu yang disebut sebagai body shaming. Artinya kita bicara tentang sesuatu yang mengenai fisik mereka, tapi bukan yang positif ya. Tapi bukan positif, yang lebih yang negatif, yang membuat perasaan orang lain nggak nyaman, kayak gitu. Saya pernah ngalamin juga ya, ada orang temen gitu ya bilang, oh ternyata kaki kamu kecil sekali ya, misalnya gitu. Terus waktu itu alhamdulillah jawaban saya cuman gini, ya alhamdulillah Allah ngasihnya seperti ini, gimana ya, masa mau dipompa gitu. Karena kebetulan saya orangnya santai. Tetapi bagaimanapun juga, apapun yang kita katakan tentang orang lain, terutama fisik, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang nggak punya wawasan tentang komunikasi, ya, tentang wawasan tentang bagaimana berbicara dengan santun, ya, terutama kalau orang itu nggak begitu kita kenal. Ya. Guyonan yang bersifat fisik itu hanya boleh atau biasa dilakukan oleh yang sudah akrab banget. Misalnya, saya punya adik atau sahabat gitu ya, yang saya kalau panggil dia Mbot, karena memang itu panggilan kesayangan keluarganya. Jadi dia sangat senang sekali ketika saya mulai ikut manggil Mbot, justru karena berarti sudah deket. Tapi kalau kita nggak deket ya, jangan pernah kita bilang bul gembul misalnya kayak gitu ya, tanpa persetujuan dari dia. Jadi sesuatu yang bersifat guyonan fisik itu hanya kalau ada persetujuan dari orangnya. Tapi bagaimana dengan self body shaming? Gak masalah. Misalnya gini, sini deket gue, enak deket gue, gembul, anget. Gitu. Artinya kita sendiri yang bicara tentang fisik kita. Tapi jangan sampai demi kesantunan, yang demi menjaga wawasan kita sebagai orang yang terhormat gitu ya, kita kan harus menghormati diri sendiri kan ya. Jangan sampai kita memukul perasaan orang lain dengan mengatakan sesuatu yang bersifat fisik tapi negatif.
Kalau positif boleh, misalnya, kamu pakai bedak apa itu, misalnya gitu. Kok seger banget sekarang gitu, kok mukamu kok jadi tambah kayak lebih muda ya, tambah kenceng ya atau apa gitu. Jadi sesuatu yang bersifat positif itu boleh gitu ya. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan kita bisa menambah lagi wawasan kita dalam interpersonal communication, karena itu sangat penting sekali untuk kita menjaga kesantunan dan menjaga hubungan harmonis antara kita dengan siapapun juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye. Hari ini banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal agama ini. Dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Iman yang tidak ada dalam hati. Ciri-ciri orang beriman, dia percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada kitab-kitab suci, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir. Bila satu aja rusak, maka dia tercela dari orang beriman. Ciri-ciri orang beriman siapa? Bagaimana ciri-ciri orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman percaya kepada perkara yang tidak tampak, yang gaib. Dan agama ini hanya untuk orang-orang yang berakal. Orang yang rusak akalnya, dia tak akan pernah bisa mengerti agama. Dia tak tahu apa itu agama. Semua terbukti proof, semakin canggih teknologi, semakin hebat peradaban manusia, semakin membuktikan bahwa agama ini benar. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terbukti. 1400 tahun lalu tidak ada mikroskop, tidak ada alat-alat pembesar. Tapi Nabi telah pernah mengatakan, apabila bejanamu dijilat oleh seekor anjing, maka bersihkan dengan tanah salah satu. Seorang profesor di Jerman, dia menyelidiki hadis ini, perkataan Rasulullah SAW. Dia jilatkan satu piring ke seekor anjing, kemudian dicuci dengan sabun. Dicuci sebersih-bersih. Ternyata dilihat di mikroskop, masih ada bekas jilatan anjing tadi. Kemudian diambil tanah, dibersihkan, baru hilang bersih. Dan dia katakan, betul ini. Tak mungkin ini perkataan manusia biasa. Dulu 1400 tahun yang lalu belum ada mikroskop. Jadi semakin canggih ini dunia, semakin membuktikan perkataan Allah dan Rasulullah itu benar. Semua ada bukti, tidak ada satupun yang tidak terbukti. Jadi agama bukanlah teori konspirasi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang bodoh, dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham. Agama terbukti, semua ada situs-situs sejarahnya. Mau cerita tentang apa saja, seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW bisa dibuktikan dengan logika. Rumah beliau masih ada, tempat kelahiran beliau. Jejak langkah beliau di Makkah, Madinah, dan beberapa tempat yang beliau datangi masih ada sampai hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, masih ada tanda-tanda peninggalan mereka semua. Jadi hati-hati kita bicara. Agama bukanlah teori konspirasi. Konspirasi itu apa? Ada orang yang diuntungkan dengan propaganda yang dibuat, itu konspirasi. Agama siapa yang diuntungkan? Gaib semua. Makanya sebelum berkata-kata hati-hati, karena Indonesia ini adalah negara hukum. Kita sedikit-sedikit bisa terkena sara. Jangan sentuh agama. Jadi teman-teman sekalian, saya ingatkan, banyak-banyak istighfar. Kalau kita muslim, kalau kita non-muslim, banyak-banyak belajar. Belajar terus sampai kita temukan kebenaran. Ya. Yang menyampaikan semua perkara ini dengan rasa cinta, tidak mencari musuh siapapun juga. Bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, mesti dengan ilmu, bukan hasil olah pikir kita. Apa akal kita manusia ini, apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Kita ini akal ini baru sekali hidup di dunia, no experience. Nah, maka kalau berkata-kata mesti ada rujukannya. Kata ini, kata itu, kata sikulan, kata sikulan, begitu, bukan kata saya. Nah, jadi sekarang kita jangan ikut-ikut perkataan orang-orang jahil,
orang-orang yang mengatakan agama adalah teori konspirasi. Agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dihantarkan oleh Jibril alaihissalam berturut-turut beriringan dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertutuplah pintu nubuah kenabian. Pintu kenabian sudah tidak. Nah, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka kita sebagai orang Islam yakin sempurna Al-Quran dan hadis Nabi betul-betul hak. Itu perkataan Allah dan Rasulnya, bisa dibuktikan oleh semua teknologi, semua pemikiran manusia. Semoga kita bisa paham.